Minggu-minggu bangun pagi, jangan lupa menggosok gigi. Selamat datang kembali di Rajut Kata kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Duh, teman-teman, mungkin yang bisa on cam, boleh banget nih on cam temenin aku di pagi hari ini. Yuk on cam dulu ya teman-teman, biar Rajut Katanya, biar semangat, makin semangat. Oke. Gimana nih teman-teman yang habis baru selesai UAS kan nih, masih kerasa hawa-hawanya, masih pada sehat walafiat kan? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa selalu menjaga prokesnya ya teman-teman. Ada yang bilang nih, kata pepatah, tak kenal maka kenalan dong. Jadi perkenalkan, nama aku Siva Ayu Islami yang insya Allah akan nemenin teman-teman semua di hari ini. Gimana sih minggu pagi-pagi kayak gini teman-teman udah semangat banget nih mau belajar, Masya Allah. Tentunya hanya di Rajut Kata batch ketiga kali ini. Di Rajut Kata hari ini kita akan membahas tentang bagian penutup, penulisan daftar pustaka, dan jangan sampai ketinggalan tentang tips dan trik yang pastinya bermanfaat untuk kita semua. Mantap banget. Ya, teman-teman yang bisa on cam, boleh banget on cam. Biar Rajut Katanya makin seru lagi. Oke, selanjutnya sebelum memulai Rajut Kata batch 3 kali ini, mari kita mendengarkan lantunan lagu Indonesia Raya. Untuk operator, disilahkan. Baik, terima kasih operator. Selanjutnya, mari kita buka acara kita dengan pembacaan doa yang akan dipandu oleh Kak Wahid. Untuk Kak Wahid, disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku kedengeran ya? Kedengeran, Kak. Izin teman-teman untuk membacakan doa. Doa ini saya pimpin lewat agama Islam ya. Jadi untuk teman-teman yang berbeda agama bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Wahid. Lalu selanjutnya, agar acara kita berjalan dengan baik, ada beberapa do's and don'ts yang harus teman-teman pahami. Untuk operator, mungkin dapat di-share screen. Baik, yang pertama ada do's yang harus teman-teman pahami. Yang pertama, teman-teman harus mencatat pemaparan ilmu yang bermanfaat dari narasumber. Selanjutnya, aktif bertanya ketika sesi tanya jawab, dapat melalui tautan slide yang sudah tersedia, chat Zoom, atau menggunakan fitur raise hand. Lalu mengikuti acara hingga usai sesuai arahan moderator. Dan jangan lupa peserta mengatur penamaan Zoom meeting sesuai tingkat kuliah dengan salah satu format berikut, yaitu tingkat 2 _ nama lengkap atau tingkat 3 _ nama lengkap. Dan jangan lupa mengisi tautan presensi yang akan dibagikan menjelang akhir acara, menyalakan video dengan menggunakan latar belakang apabila memungkinkan, lalu mematikan pelantang atau mikrofon selama acara berlangsung. Lalu ada beberapa hal yang tidak diperkenankan untuk teman-teman lakukan, yaitu yang pertama, menghilangkan kekondusifan grup WhatsApp peserta dan Zoom meeting dengan melakukan spam chat yang tidak perlu. Lalu membagikan informasi dari grup WhatsApp peserta tanpa seizin dari admin, melanggar ketentuan yang telah dijelaskan, serta yang terakhir, meninggalkan Zoom meeting sebelum acara berakhir. Untuk teman-teman semua, mohon dipahami dan ditaati peraturan yang berlaku di acara kali ini. Baik, terima kasih operator. Baik, ada catatan sedikit. Peserta yang belum mengumpulkan penugasan rajut kata batch 1 dan 2 masih dapat mengumpulkan hasil penugasan bersama dengan penugasan batch 3 dalam satu kesatuan file yang utuh. Jadi teman-teman yang ketinggalan, jangan takut, jangan malu, masih bisa banget nih ngumpulin penugasannya sampai batch ketiga kali ini. Lalu selanjutnya, peserta yang telah mengikuti kegiatan rajut kata minimal 2 kali berhak mendapatkan sertifikat elektronik dan SKPM sebagai peserta rajut kata. Lalu peserta yang telah mengikuti kegiatan rajut kata minimal 1 kali dan mengumpulkan karya esai berhak mendapatkan sertifikat elektronik dan SKPM sebagai peserta dan penulis terpilih rajut kata. Teman-teman, jangan lupa dilakuin biar dapat SKPM dan sertifikat yang insya Allah akan berguna untuk teman-teman semua. Baik. Ya, biar teman-teman makin semangat lagi nih, karena mungkin ada yang lupa kan nih habis UAS nih, ketutupan sama pelajaran-pelajaran kemarin, kita kenalan lagi yuk sama pemateri kita yang pastinya mantap selalu. Sebelumnya aku izin membacakan CV beliau sedikit. Yang pertama, pemateri kita nih ada Kak Fianida Hardiningsih dan Kak Fatika Faradina. Lalu yang
saya bacakan CV yang pertama, yaitu Kak dari Vianida Hardiningsih. Teman-teman bisa manggil Kak Vianida ini Kak Via ya. Jadi beliau merupakan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dari tahun 2020 hingga sekarang. Dan beliau juga merupakan speakers di berbagai event ya teman-teman. Lalu ada beberapa prestasi beliau, yaitu beliau merupakan delegasi of Asia World Model United Nations 2018 di South Korea, dan beliau merupakan Best Delegation of Asia Pacific Millennial Leader Summit 2019 Malaysia Singapura. Mantap banget kan prestasinya, memotivasi banget nih. Lalu selanjutnya, pemateri selanjutnya ada Kak Fatika Faradina. Teman-teman bisa manggilnya Kak Dina. Beliau merupakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, dan ada beberapa prestasi yang tidak bisa saya sebutkan semuanya, diantaranya yaitu beliau merupakan pemenang anugerah pejuang pena oleh Media Center PKN STAN di tahun 2017. Lalu beliau merupakan delegasi of Asia World Model United Nations 2018 di South Korea. Waduh, mantap banget nih prestasinya teman-teman. Jangan terkucilkan ya teman-teman. Harusnya ngelihat prestasi para pemateri kita jadi lebih semangat lagi. Nah, sebelumnya aku mau sapa juga nih pemateri kita. Assalamualaikum Kak Dina, Kak Via. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Insya Allah nih teman-teman sehat semua. Amin. Mungkin masih ini kali ya Kak, habis UAS gitu masih ada sisa-sisa lemesnya mungkin ini Kak. Karena kebetulan baru selesai hari Jumat kemarin kan Kak. Oh, wah mantep banget nih. Biasanya habis UAS pada istirahat ya, tidur gitu. Ini masih pada semangat ya buat ikut kelas rajut kata. Iya Kak, Masya Allah banget. Makanya teman-teman hebat-hebat banget yang masih bisa gabung di minggu pagi hari ini. Gimana nih Kak nih, PPKM yang diperpanjang terus-menerus, lagi sibuk ngapain aja nih Kak? Paling sibuk ke kantor kayak biasanya. Kalau Via gimana? Gimana nih Kak Via? Kalau aku alhamdulillah WFH jadinya. PPKM jadi WFH. Kalau Dina masih ke kantor ya Dina, WFO terus ya? Masih sering ke kantor sih sebenarnya, ada jatah WFH. Cuma karena sekretaris kan ya, kepala kantornya masuk terus, jadi kadang masih sering dipanggil-panggil ke kantor. Gitu. Tetap semangat. Iya, mantap semangat ya. Kayak nih. Pastinya dong Kak. Kita juga nih yang kuliah mungkin kuliah dari rumah, ada yang pingin cepetan offline kuliah di Bintaro, mungkin kangen ya kayak udah 1,5 tahun lebih nggak ke kampus, tapi tetap harus semangat walaupun kuliahnya tetap di rumah aja gitu. Mungkin nih Kak, aku sebelum mulai ya Kak ya, karena masih dalam suasana UAS nih, mungkin Kakak karena alumni PKN STAN juga nih, Kakak kasih tips dan trik sedikit mungkin Kak nih, habis UAS biasanya ngapain aja biar nggak burn out gitu Kak. Mungkin dari Kak Dinda boleh. Kalau dari aku biasanya selesai UAS, udah nggak bahas-bahas lagi, langsung pergi ke bioskop sih, nonton sama teman-teman biasanya di BP gitu. Kita harus nonton, habis itu kita makan, terus habis itu pulang ke kosan, udah tidur. Kan pasti teman-teman pada begadang tuh ya, anak STAN kan biasanya belajarnya H-1, atau aduh semangat banget belajar sampai pagi kan tidurnya kurang tuh. Harus bayar utang tidur teman-teman. Kalau Via gimana nih? Biasanya akuntansi lebih ekstrim UASnya kan ya? Gimana nih Kak? Iya, kalau habis UAS biasanya sih langsung menjernihkan pikiran ya. Langsung main sama teman, pokoknya me time gitu. Cari waktu yang emang bisa bikin seneng gitu. Nah, ini teman-teman di sini keren banget nih. Cari waktu yang produktif banget ya. Habis UAS langsung ikut kelas gitu. Keren banget, makanya tadi kayak awalnya kok pesertanya dikit gitu. Kenapa ya? Apa pada berkurang apa gimana, ternyata habis UAS. Apresiasi banget. Masya Allah banget teman-teman di sini ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman bilangnya membayar tidur payable ya setelah UAS tuh. Dan mungkin ada teman-teman yang kangen juga kalau habis UAS kayak budaya mungkin ya Kak. Kita foto depan air mancur setelah UAS. Nah itu biasanya lagi rame banget kan itu.
Mungkin teman-teman banyak yang kangen dan kita bisa sedikit nostalgia dulu nih. Mantap. Oke Kak, karena waktunya sudah melebihi sedikit, mungkin kita bisa masuk ke materi aja langsung. Yang pertama dari Kak Dina, disilahkan. Oke, terima kasih waktunya Dek Syifa ya. Izin share screen ya teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari yang baik ini kita masih dapat berkumpul ya di sesi terakhir kelas Rajut Kata. Nah, tadi aku sama Fia sempat ngobrol tuh, wah ini kenapa pesertanya dikit? Oh, ternyata baru selesai UAS. Ya, kita maklum teman-teman. Kalau habis UAS kan ya harusnya teman-teman me time, tapi teman-teman lebih memilih untuk me time dengan belajar menulis ikut kelas Rajut Kata. Apresiasi buat teman-teman sekalian. Oke, di sesi terakhir ini Kak Dina akan menyampaikan materi tentang bagaimana menyusul kesimpulan dan saran. Kan mulai dari batch 1, B2 udah diajarin cara pendahuluan, kemudian cara menulis pembahasan. Nah, di sesi lanjut kata terakhir ini kita bahas nih, bagaimana cara membuat kesimpulan dan saran yang baik. Soalnya kan sayang kan, teman-teman udah nulis artikel yang bagus, dari bagian pendahuluan, pembahasan, semuanya udah ngalir bagus. Tapi biasanya teman-teman bingung nih, waduh ini banyak banget gimana ya cara nulis kesimpulannya. Nah, nanti kita breakdown, kita bahas bareng-bareng gimana cara menulis kesimpulan dan saran. Oke, yang pertama kita bahas ya, apa sih yang dimaksud dengan kesimpulan? Nah, di sini Kak Dina ambil pengertiannya dari KBBI. Jadi kesimpulan itu bisa diartikan sebagai ikhtisar atau uraian, pidato, dan sebagainya. Jadi intinya kesimpulan adalah inti. Kemudian diartikan juga kesudahan pendapat atau pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian sebelumnya, atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Jadi intinya kesimpulan ini adalah ringkasan ya, penegasan dari suatu pembahasan. Nah, gimana sih Kak cara kita buat membuat kesimpulan? Nah, di sini Kak Dina ambil dari referensi, ada 3 teknik teman-teman. Bagaimana cara kita dapat membuat kesimpulan yang baik? Yang pertama, kita dapat menggunakan teknik generalisasi. Dalam teknik ini, fokus utama adalah membuat kesimpulan dengan menarik satu kesimpulan umum. Hal ini dapat kita dapatkan setelah melakukan penelitian yang kita lakukan berdasarkan fakta yang data telah kita buat dan teliti sesuai dengan jenis penelitian. Nah, nggak cuma ambil satu pokok pikiran penting, kita juga dapat mengambil 2 atau beberapa poin kesimpulan umum yang kita tuliskan di dalam bab 5 atau bab akhir dari karya tulis yang kita buat. Kan biasanya kalau kesimpulan dan saran, kalau di karya tulis ilmiah, ditaruhnya di bab 5 ya. Nah, nanti kita bisa tulisin tuh beberapa poin, kita ambil secara general dari pembahasan yang telah kita buat. Nanti Kak Dina ada contohnya di belakang biar lebih jelas. Oke, teknik yang kedua apa Kak? Nah, ini ada yang namanya teknik analogi. Teknik ini dilakukan dengan membuat perbandingan antara satu pembahasan dengan pembahasan lain yang serupa. Kemudian dicari persamaan yang terkait dengan hal tersebut atau dapat pula dengan menggambarkan suatu hal dengan memberikan perbandingan hal yang lain. Nah, jujur kalau dari Kak Dina belum pernah ya kalau membuat kesimpulan menggunakan teknik analogi. Soalnya mungkin nanti kalau di karya tulis ilmiah sifatnya bias. Mungkin teman-teman bisa ngambil teknik membuat kesimpulan dengan teknik analogi ini ketika teman-teman buat esai atau buat artikel sederhana. Nah, ini karena ini sifatnya analogi ya, perbandingan, pastikan ketika teman-teman membuat analogi, perbandingannya apple to apple. Jadi harus yang sebanding. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada yang namanya teknik sebab akibat. Seperti namanya, merupakan salah satu cara menentukan kesimpulan dengan cara menjelaskan sebab kemudian akibat yang ditimbulkan dari sebab tersebut. Teknik ini merupakan salah satu cara membuat kesimpulan yang bertujuan untuk memperjelas gagasan utama yang telah diajukan pada bab pendahuluan.
Dengan demikian, kesimpulan yang akan diajukan nantinya tidak akan keluar dari topik yang telah dibahas pada gagasan utama karya tulis yang dibuat. Jadi di bagian pembahasan pasti teman-teman masih kayak ada penjelasan latar belakang, kemudian ada hipotesis, semua teman-teman bahas. Nah, itu teman-teman ambil benang merahnya, jadi jelas nih, suatu kejadian, ada kejadian A, kemudian akan menghasilkan kejadian B. Nah, itu aja. Teman-teman cuma butuh menulis satu pokok pikiran itu aja di bagian kesimpulan. Nggak perlu dijabarin lagi. Intinya, semuanya, semua pembahasan teman-teman, latar belakang dari pendahuluan, semuanya diringkas dalam kesimpulan. Nah, itu adalah 3 teknik ya, teman-teman, untuk menyusun kesimpulan yang baik. Nah, ini Kak Dina ada cara nih, gimana supaya kita lebih mudah dalam menyusun kesimpulan. Yang pertama, membaca ulang karya tulis yang dibuat. Jadi teman-teman, ketika teman-teman buat kesimpulan, jelas ya, kalau kakak ini wajib ya harus membaca ulang karya tulis yang dibuat. Kan biasanya teman-teman kalau bikin karya tulis ilmiah waktunya lama tuh ya, ada 2 bulan, 3 bulan. Kan bisa jadi mungkin ada, walaupun teman-teman selalu berkutat dengan itu, mungkin ada poin-poin yang terlupa. Jadi sebelum buat kesimpulan, teman-teman harus baca lagi dari awal, dari pendahuluan sampai bagian pembahasan. Teman-teman baca, teman-teman pahami, sekalian teman-teman screening ya, oh mungkin ada tipu, mungkin ada EYD yang salah. Nah, kemudian menentukan kalimat utama. Nah, teman-teman tentu ini di kesimpulan yang pertama, teman-teman bakal buat kalimat apa. Maaf, tadi kemencet. Kemudian yang ketiga, menemukan ide pokok tulisan. Nah, teman-teman mau nulis apa sih di kesimpulan, kalian teman-teman tentuin. Kemudian menyusun ide pokok dan informasi yang penting kalimat penjelas menjadi kesimpulan paragraf. Nah, udah nih ya teman-teman, udah screening, udah menentukan kalimat utama. Nah, teman-teman tinggal mengembangkan kalimat utama tersebut dalam bentuk satu paragraf kesimpulan. Oke, nah ini Kak Dina bakal kasih tips nih gimana cara membuat kesimpulan. Nanti ini saling melengkapi ya, nanti Kak Kia juga punya banyak tips-tips buat teman-teman. Nah, di sini tips yang pertama ketika teman-teman membuat kesimpulan, yang pertama, pastikan bahwa kesimpulan yang teman-teman buat itu menjawab permasalahan. Kan kalau di karya tulis ilmiah, pasti ada yang namanya rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu ada dijawab dalam kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan harus menjawab rumusan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dari penelitian. Misal kita kasih contoh sederhana tentang yang tarif mobil, PPNBM-nya 0%. Sebenarnya rumusan masalahnya teman-teman buat apa dampaknya kebijakan pengenaan PPNBM 0% untuk kendaraan bermotor atau mobil bagi industri otomotif. Nah, teman-teman udah bahas itu panjang lebar di pembahasan. Nah, teman-teman tinggal kutip sedikit yang ada di pembahasan, kalimat pentingnya, pokoknya. Nah, teman-teman taruh kesimpulan dan itu menjawab pertanyaan tadi. Oh, ini loh dampaknya atas kebijakan PPNBM 0%. Kemudian, yang kedua adalah efektif dan efisien. Kesimpulan hasil akhir yang perumusan masalah yang harus dijelaskan dengan singkat, padat, dan jelas. Umumnya terdiri dari atau 1 atau 2 lembar saja. Nah, ini tergantung tingkat kompleksitas penelitiannya ya, teman-teman. Sifatnya fleksibel, tapi biasanya kalau untuk karya tulis ilmiah yang masih kalangan mahasiswa, masih kalangan anak-anak sekolah, biasanya cukup 1 atau 2 lembar saja. Yang penting komprehensif, singkat, padat, dan jelas. Kemudian yang ketiga adalah tidak memunculkan topik baru. Jadi teman-teman ini kesimpulannya. Biasanya teman-teman kan suka tuh di akhir-akhir, wah aku mau ngide ini, mau ngide ini, ngide ini. Nah, nggak boleh ya teman-teman. Di kesimpulan adalah ringkasan dan penegasan dari suatu karya tulis. Teman-teman nggak boleh ngangkat data baru, teman-teman nggak boleh ngangkat topik baru. Kalau teman-teman punya hal ide yang mau diangkat atau data yang mau ditambah, itu masuknya ke bagian pembahasan. Kesimpulan hanya sebagai highlight, penegasan aja. Oh ini loh, aku bahas ini di pembahasan. Gitu.
Jadi intinya tipsnya 3 ini teman-teman ketika teman-teman buat kesimpulan. Harus menjawab permasalahan, harus efektif, efisien, dan tidak boleh memunculkan topik baru. Nah, ini kakak ada sedikit contoh tentang kalimat ketika teman-teman menyusun kesimpulan. Ada banyak variasi teman-teman, fleksibel, tergantung dari bentuk karya tulis yang teman-teman buat. Kalau teman-teman buat esai, bahasanya mungkin lebih santai. Nah, ini kakak kasih contoh yang kalimat kesimpulan yang biasanya ada di karya tulis ilmiah. Ini biasanya diawali dengan kalimat berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang, ini biasanya teman-teman kasih judul mungkin kajian atas pemeriksaan pajak di KPP Pratama Bandung dapat disimpulkan sebagai berikut. Nah, kemudian ada juga penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti terkait apa topik yang teman-teman bahas. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, nah itu nanti dijelasin poin-poinnya di bawah. Oh iya, Kak Dina menambahkan, biasanya di karya tulis ilmiah, teman-teman di awal di bagian pendahuluan ada rumusan masalah. Biasanya minimal 3 ya, ada 3 rumusan masalah. Nah, saran kakak, idealnya biasanya ketika teman-teman punya 3 rumusan masalah, berarti teman-teman harus punya 3 kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Jadi jelas nih, oh tadi di pendahuluan rumusan masalah yang A ini, oh kesimpulannya ini. Jadi jelas. Nah, kemudian ini ada juga kalimat-kalimat yang lainnya, bisa sesuai variasi teman-teman. Oke, nah selanjutnya saran nih. Saran tuh apa ya Kak? Nah, saran merupakan anjuran dan masukan dari penulis yang diarahkan pada pembaca sesuai dengan tema yang dibuat. Ini bertujuan agar pembaca yang berniat meneliti tema yang sama bisa lebih mudah dan efektif dalam membuat dan mengembangkan tema. Jadi intinya rekomendasi ya dari teman-teman sebagai penulis buat pembaca atau sesama penulis sejawat gitu. Gimana sih supaya penelitian di kedepannya di masa depan tentang topik itu bisa lebih bagus, bisa lebih paripurna, bisa lebih sempurna. Nah, ini unsur-unsur saran. Yang pertama adalah memberikan referensi kepenulisan, teman-teman. Seperti penelitian dan metode, seperti jenis penelitian dan metode yang dipakai. Kan ada ya, pada penelitian kualitatif, kuantitatif, metode pengumpulan data itu ada banyak banget. Mungkin ada metode observasi, ada metode kajian pustaka aja. Nah, kemudian yang kedua, memberikan kata anjuran berupa harapan agar penelitian selanjutnya bisa lebih baik dan maksimal. Dan ketiga, jumlah kata yang biasanya ada dalam kesimpulan dan saran adalah maksimal 200 kata. Ini fleksibel, teman-teman. Ini bukan nggak ada aturan pakemnya, nggak ada SOP-nya ya. Pokoknya biasanya segini. Tergantung teman-teman menulis karya tulisnya untuk di platform apa gitu. Nah, oke. Sekarang ini kakak kasih contoh nih. Ini ada 2 contoh bentuk kesimpulan dan saran. Yang pertama ini adalah simpulan dan saran yang ada di karya tulis ilmiah. Nah, kakak ambil yang sederhana aja dari KTTA kakak dulu. Nah, ini kebetulan kakak bikinnya di bab 4 ya. Macam-macam ini beda teman-teman, sifatnya fleksibel. Babnya bisa bab 4, bisa bab 5. Nah, ini ada di bagian penutup. Nah, kalau di karya tulis ilmiah, teman-teman, bentuknya itu bukan cuma kesimpulan ya. Biasanya namanya tuh simpulan dan saran. Nah, di sini, simpulan ini, bagian simpulan ini adalah tentang topik masalah yang teman-teman bahas di bagian pembahasan. Nah, di saran ini, kan ini masalah ya. Di simpulan ini adalah suatu masalah. Nah, teman-teman udah bedah tuh di pembahasan. Teman-teman ngasih solusi di pembahasan. Solusi tersebut dirangkum di bagian saran ini. Ini kan ada simpulan. Ini kakak ada 1 ya. Ini disatuin. Nah, ini simpulannya membahas tentang kecermatan dari segi faktor waktu, semuanya pelayanan. Nah, ini juga, nah ini supaya lebih mudah biasanya dipisah ya. Ini ada dijelaskan poin-poinnya. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Nah, kemudian di bagian saran disatukan, sarannya apa sih atas simpulan permasalahan yang udah dibahas di karya tulis itu ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan tingkat efektivitas proses penyelesaian keberatan yang dilakukan di Kanwil DJP Jawa Tengah 1. Nah, ini pembahasannya
ada banyak. Nah, ini kemudian yang kedua ada terdapat upayanya. Nah, ini contohnya adalah contoh simpulan dan saran yang ada di karya tulis ilmiah. Nah, ini menurut kakak ini masih belum sempurna ya, soalnya bentuknya masih banyak. Tapi ini contoh sederhananya. Jadi teman-teman tahu ya. Jadi saran itu menjawab dari simpulan teman-teman. Oke, itu contoh yang di karya tulis ilmiah. Selanjutnya nih, kakak tampilin contoh kalau yang sifatnya lebih sederhana, yang sifatnya di esai. Nah, ini kalau di pembahasan, ini di kesimpulan, nah ini kakak dari esai yang kemarin ya, menggugat kedaulatan bangsa. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Nah, ini simpulan kakak, ini sarannya, solusi yang ditawarkan, yang menjawab permasalahan yang ditampilkan dalam simpulan. Indonesia memiliki 2 tantangan dan 2 permasalahan untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi. Ini jelas ya teman-teman. Jadi di kalimat pertama, di pokok pikiran para kesimpulan kakak langsung bahas nih, dari pembahasan itu intinya ada 2 tantangan dan 2 permasalahan untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi. Disebutin, tantangan tersebut adalah sistem ekonomi yang adil dan produktif serta globalisasi jelas. Sedangkan permasalahan yang harus dihadapi adalah masalah ketergantungan pada negara lain dan masalah makroekonomi berupa pengangguran, kemiskinan, inflasi, dan lain sebagainya. Nah, ini kelihatan udah padat banget ya teman-teman, udah dijelasin. 2 tantangan, 2 permasalahan. Kemudian disebutin jelas. Nah, kemudian solusinya apa sih? Kan di pembahasan udah bahas panjang lebar. Mungkin nangkepnya supaya lebih mudah apa? Sarannya, solusi yang dapat diambil untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi bangsa adalah dengan memilih pemimpin yang menguasai ilmu hitung. Nah, ini pokok kalimatnya adalah ini. Solusinya adalah memilih pemimpin yang menguasai ilmu hitung, sehingga dapat menentukan kebijakan yang tepat untuk mewujudkan kedaulatan bangsa. Nah, instrumen yang dapat digunakan yaitu ideologi atau falsafah dasar teori ekonomi murni dan politik ekonomi. Nah, ini contoh, biasanya kalau buat esai, kakak sarankan buat seperti ini. Jadi bentuknya padat ini, bahkan hanya cukup setengah halaman saja, teman-teman. Nah, itu penyampaian materi dari kakak, ini bermanfaat banget ya, gimana cara mengambil kesimpulan. Soalnya ini juga bakal bermanfaat buat teman-teman proses belajar kan, mungkin teman-teman habis baca banyak gitu. Nah, kalau teman-teman terlatih untuk membuat kesimpulan, baca materi pasti lebih santai gitu, langsung nangkap, oh ini poin utamanya, ini di highlight. Oke, itu sedikit penyampaian materi dari Kak Dina. Nanti kalau misal ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di akhir sesi. Nah, ini quotes ya, seperti minggu sebelumnya. If you want to be a writer, you must do 2 things above of all others. Read a lot and write a lot. Jadi intinya teman-teman kayak tadi ya bikin kesimpulan. Harus baca dulu dari awal sampai akhir. Kemudian teman-teman tulis nih, oh poin-poin utamanya yang mau dibikin kesimpulan apa aja. Oke, terima kasih. Sekian penyampaian materi dari kakak. Selanjutnya ada nih penyampaian materi selanjutnya dari kakak. Oke, akhir kata. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak, materinya mantap banget. Aku sampaikan sedikit ringkasan dari materi yang disampaikan Kak Dina. Yang pertama ada kesimpulan yang merupakan inti di mana kesimpulan dapat ditarik menggunakan 3 teknik, yaitu generalisasi, analogi, dan sebab akibat. Lalu juga ada saran yang merupakan jawaban dari simpulan, di mana unsur-unsurnya merupakan membentuk referensi kepenulisan, lalu merupakan bentuk anjuran harapan agar penelitian yang selanjutnya lebih baik, serta biasanya maksimal menggunakan 200 kata, tapi ini bersifat opsional. Begitu teman-teman, bisa di note-note lagi inti-inti dari materi yang disampaikan oleh Kak Dina. Baik, biar materinya nggak kepotong nih, biar teman-teman langsung kesambung materinya, jadi aku lanjut dulu aja pemaparan materi selanjutnya oleh Kak Via. Kak Via.
Iya, Iya. untuk Untuk paparannya boleh minta tolong ditampilkan. Iya, boleh Kak. Untuk operator disilahkan. Oke, untuk Kavia dipersilahkan. Oke, terima kasih Dek Syifa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Mohon izin ya, kakak nggak pakai laptop soalnya lagi buat kegiatan lain juga. Jadi nggak pakai ini nih apa background. Mohon maaf ya. Ya semoga nggak ngurangin ini ya semangat dan antusiasme dari teman-teman semuanya. Oke, jadi next aja langsung. Kalau tadi Kak Dina udah jelasin terkait rangkuman, nah ringkasan. Nah kali ini kakak bakal jelasin lebih spesifik terkait daftar pustaka. Ya, jadi ini udah bagian akhir banget dari sebuah karya tulis ya. Daftar pustaka dan nanti di ending ada tips dan trik esai yang baik dan original. Nanti juga Kak Dina bakal nambahin juga terkait tips dan trik esai ini. Oke, untuk yang pertama bisa di next penulisan daftar pustaka. Nah, oke. Jadi yang pertama itu terkait ini ya, pengertiannya dulu. Kakak ambil pengertian daftar pustaka ini adalah tulisan yang tersusun tulisan yang tersusun di akhir sebuah karya ilmiah yang dia tuh meliputi nama penulis, kemudian ada judul ya yang terpenting, kemudian penerbit, ada juga identitas dari penerbit, biasanya nama penerbitnya, kemudian ada tahun terbit. Nah, itu semua informasi-informasi itu sebagai sumber rujukan dari tinjauan pustakanya gitu. Informasi-informasi terkait sumber rujukan. Nah, sebenarnya apa sih ya fungsinya daftar pustaka? Kenapa sih kita harus membuat yang namanya daftar pustaka di akhir karya tulis ilmiah? Nah, ini berfungsi yang pertama itu sebagai sarana untuk memberikan referensi. Referensi jika kita ketika membuat suatu karya tulis ilmiah itu ingin melakukan kajian lanjutan gitu ataupun kajian ulang. Jadi misal dalam membuat suatu karya tulis itu kan nggak berhenti dalam satu penelitian aja ya biasanya, pasti akan diperbarui dan diupdate terus gitu. Jadi biar informasi dan ilmunya itu berlanjut gitu. Kalau misal kita hanya membuat satu karya tulis ilmiah tanpa memberikan sumber rujukan, itu akan diragukan gitu kevaliditasannya dan juga kredibilitasnya. Jadi ketika kita membuat suatu karya tulis ilmiah, ketika kita memang benar-benar concern untuk ilmu itu bisa dikembangkan, nah sumber daftar pustaka ini menjadi sangat penting gitu teman-teman. Jadi jangan sampai lupa ya kalau misal nanti teman-teman membuat dari sumber manapun sertakan sumber itu gitu dan tuliskan. Karena untuk yang kedua itu agar tidak terjadi plagiarisme juga. Ini penting banget apalagi di KTTA ya teman-teman kalau bikin itu kan plagiarisme itu menjadi satu hal yang sangat concern ya. Nggak boleh ya namanya plagiat. Jadi daftar pustaka ini juga salah satu yang menanggulangi itu gitu. Yang adanya plagiarisme itu tadi. Kemudian yang selanjutnya fungsinya itu adalah sebagai bentuk apresiasi terhadap penulis yang telah berperan dan juga bermanfaat membuat karya tulis ilmiah itu. Tentunya setiap penulis itu pasti perlu yang namanya apresiasi. Nah, apresiasi dari seorang penulis itu salah satunya adalah dengan disertakan gitu karya tulis ilmiahnya dalam namanya ya tentunya namanya dalam setiap sumber-sumber rujukan ketika karya tulis ilmiahnya itu dipakai oleh orang lain gitu. Nah, kemudian apa sih perannya gitu? Apa sih peran ketika kita membuat daftar pustaka ini tuh sebagai apa sebenarnya? Yang pertama, sebagai peninjauan tentang pengetahuan, pengalaman, bahkan pertanggungjawaban penulis terhadap sumber rujukan. Jadi ketika kita membuat karya tulis ilmiah, ya kita harus bertanggung jawab dong dengan karya itu gitu. Bertanggung jawabnya gimana? Ya dengan memberikan sumber rujukan itu tadi gitu. Jadi jangan sampai kita asal comot aja sumber-sumbernya tanpa mempertimbangkan kevalitan dari sumber itu gitu. Ini juga melatih kita buat selektif ya untuk memilah informasi gitu. Jadi jangan sampai informasi yang kita peroleh itu justru malah
informasi yang kurang tepat, dan pada akhirnya justru karya tulis ilmiah itu jadinya sesat gitu kan, karena yang namanya karya tulis ilmiah atau esai, apalagi topiknya ini tentang keuangan negara yang teman-teman bikin, itu kan berarti sangat ini ya, sangat serius dan memang layak untuk dipertanggungjawabkan gitu terkait dengan kevalitannya. Jadi kakak berpesan hati-hati gitu dalam mencomot yang namanya sumber-sumber, karena banyak banget apalagi sekarang di media gitu ya, kalau terkait pemerintah mah banyak hoaxnya gitu, banyak info-info yang beredar yang itu tuh sebenarnya hanya spekulasi atau subjektivitas. Nah, kita sebaiknya memilah yang mana yang memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu. Kemudian yang kedua, itu sebagai penggambaran atas dasar inspirasi tulisan. Nah, jadi yang namanya menulis itu kan kita nggak langsung jeglek dapat ide gitu ya. Pasti kan yang namanya nulis kita ada rentetan prosesnya gitu. Kita ada sumber inspirasinya. Ada proses di mana kita mendapatkan secuil-secuil ide itu yang pada akhirnya bisa jadi tulisan. Nah, dengan melihat daftar pustaka, itu biasanya kita bisa tahu gitu, oh penulis ini tuh dapat ide dari sini gitu. Oh penulis itu tuh dia berawal gitu ya, idenya tuh berawal atau diinspirasi oleh tulisan ini gitu. Nah, itu bisa menjadi sumber referensi juga gitu bagi penulis lain ketika mereka ingin mengkaji suatu hal yang mungkin mirip gitu dengan apa yang sudah kita kaji sebelumnya. Gitu. Kemudian yang ketiga itu untuk mengatasi tuduhan plagiarisme tadi ya yang udah dijelaskan sebelumnya. Oke, selanjutnya terkait daftar pustaka. Nah, terus apa aja sih ya ragam kepenulisan dalam menulis daftar pustaka ini? Sebenarnya ada banyak banget nih teman-teman kalau mau detail ya terkait daftar pustaka ini tuh. Dan sebenarnya teman-teman nggak usah ngapalin sih karena emang dalam setiap case-nya itu pasti bakal ada standar baku yang berbeda-beda gitu. Jadi asalkan teman-teman punya sumber rujukan aja, saran kakak sih bisa dicek misal di buku, di Gramedia, coba cari tentang standar baku untuk penulisan daftar pustaka, atau juga bisa cari mentor, ya dosen yang udah berpengalaman untuk membuat karya tulis. Dulu kakak sempat tuh waktu SMA tuh dikasih satu buku yang tebel dari kakak tingkat itu tentang kepenulisan daftar pustaka, dan itu memang benar-benar yang sangat lengkap gitu loh, dan kita nggak mungkin ngapalin itu semua juga gitu, jadi nggak usah dipelajari kayak baca buku, tapi latihannya tuh ketika teman-teman mau buat daftar pustaka, ya teman-teman coba buka gitu, coba buka dan coba pelajari pedomannya satu demi satu case-nya gitu, karena itu lebih efektif sih daripada teman-teman harus baca satu persatu gitu ya, karena ya itu sumber rujukannya aja tuh udah banyak banget ya kalau kita mau cari gitu dari penulisan daftar pustaka. Nah, jadi di sini kakak bakal simpulin aja kurang lebih 5 sumber rujukan yang sering gitu dipakai di penulis-penulis untuk membuat suatu karya tulis. Yang pertama itu ada sumber rujukan buku, terus jurnal, makalah, internet, dan lain-lain. Lain-lain itu nanti ada tesis, ada wawancara, ada koran gitu. Oke, yang pertama coba di next dulu. Kita coba pelajari ya, yang dari sumber rujukan yang pertama ya dari buku dulu. Nah, ini kakak sengaja sebenarnya langsung ke contohnya gitu, langsung menampakkan contohnya. Karena kalau misal kita teorinya, itu bakal panjang banget. Jadi akan lebih efektif ketika teman-teman langsung lihat contohnya aja deh, gitu ya. Langsung pelajari dari contohnya. Untuk dari sumber buku ini yang paling sering ya teman-teman pakai, karena buku memang tingkatannya paling valid gitu. Biasanya informasi yang disediakan juga paling lengkap, ada nama penerbit, ada tahun terbit, nama penulis, judul buku, biasanya paling lengkap. Jadi buku ini jadi sumber rujukan yang paling laris gitu kalau di penulis-penulis pada umumnya. Nah, gimana caranya nulis daftar pustaka? Teman-teman bisa lihat nih contoh-contohnya. Ini ada beberapa case juga. Yang pertama nih, contoh yang di baris paling atas itu dia diawali dengan nama penulis ya. Jadi nama penulisnya itu adalah
Syaharsini Arikunto. Dibalik ya teman-teman namanya. Jadi nama belakang yang ditaruh depan, kemudian nama depan yang ditaruh belakang. Kemudian tahun terbit 1993, lalu judul buku. Judul buku ini bisa dilihat dia ditulis miring, italik gitu. Jadi jangan lupa nanti kalau misal nulis bukunya, judul bukunya itu ditulisnya italik ya teman-teman. Terus setelah itu baru tempat terbitnya, di sini Yogyakarta, dan penerbitnya, nama penerbit. Nah, itu adalah standar baku yang umum gitu, dari sebuah penulisan daftar pustaka sumber rujukan buku. Nah, kemudian yang kedua, itu ada, kayaknya nggak ada bedanya ya, tapi dia yang nomor 2 ini nggak ada tempat terbit, ada Bandung itu. Berarti nggak ada bedanya sama nomor 1. Terus yang nomor 3, kita lihat, itu juga Brata Nugroho Trisnu. Nah, ini penulis dengan 3 kata, teman-teman. Kalau sebelumnya itu kan penulisnya ada 2 kata, namanya Syaharsini Arikunto Muhammad Asrori. Nah, tapi yang ketiga itu namanya Nugroho Trisnu Brata. Nah, penulisannya itu yang kata terakhir itu ditaruh depan, kemudian 2 kata selanjutnya itu nggak usah dibalik. Jadi Brata Nugroho Trisnu. Kurang lebih seperti itu. Terus tahun terbit, judul, tempat terbit, dan juga penerbit. Nah, terus gimana kalau misalnya dia ditulis oleh suatu institusi? Ketika ditulis oleh suatu institusi, maka teman-teman bisa langsung tuliskan tuh, Depak RI, Depdikbud gitu ya. Jadi nggak usah dibalik, langsung aja dituliskan, kemudian tahun terbit, judul, dan seperti biasa tempat terbit dan juga penerbitnya. Nah, itu secara umum terkait daftar pustaka dari sumber rujukan buku. Dan perlu diingat juga ya tadi ya, ketika satu penulis itu gimana penulisannya, ketika 2 penulis itu gimana penulisannya, ketika penulisnya namanya itu terdiri dari 2 kata gimana, ketika penulisnya terdiri dari 3 kata gimana gitu. Nah, oke. Kemudian yang kedua itu daftar pustaka dari sumber jurnal. Nah, dari sumber jurnal ini sebenarnya mirip-mirip ya dengan yang dari sumber buku. Intinya adalah kita awali dengan nama penulis seperti biasa dibalik. Nah, itu yang pertama tuh, contohnya ketika penulisnya itu terdiri dari 3 orang penulis. Teman-teman cukup hanya membalik nama penulis yang pertama, dan nama penulis kedua dan ketiga nggak usah dibalik gitu teman-teman. Jadi cukup nama penulis yang pertama, kemudian dilanjutkan dengan nama penulis kedua dan ketiga tanpa dibalik, kemudian tahun, judul, terus biasanya ada volume. Nah, ini yang contoh yang di bawah itu ya, yang saya lingkarin merah itu ada volumenya, volume 18 dalam kurung 4, kemudian dilanjutkan dengan halaman. Seperti itu. Oke, next. Selanjutnya, kan kalau misal dijelasin secara teoritis daftar pustaka tuh nggak menarik sebenarnya. Kalau emang untuk mempelajarinya tuh harus praktek langsung gitu. Jadi teman-teman, ada sumber rujukan apa, terus kemudian langsung dicari standar bakunya gimana dan langsung praktek gitu. Emang harusnya seperti itu. Tapi nggak apa, kita diskusikan dulu lah ya teorinya ini, gitu. Biar teman-teman tahu setidaknya, sumber-sumber daftar pustaka tuh yang paling sering digunakan tuh dari sumber ini dan bakunya tuh seperti ini gitu. Kemudian yang ketiga itu dari makalah nih teman-teman. Makalah itu bisa dituangkan ya daftar pustakanya dengan menulis nama penulisnya dulu seperti biasa. Tapi kalau makalah ini spesialnya dia nggak usah dibalik namanya. Jadi kalau misalnya buku dan jurnal tadi kan dibalik ya namanya. Kalau yang makalah nggak usah dibalik. Jadi langsung aja namanya Rafika Angelina itu, kemudian tahun, judulnya, judul makalah, terus yang terakhir ditulis titik makalah gitu. Jadi itu sebagai penegasan bahwa ini adalah sumber rujukan dari makalah. Contoh yang lain itu ada Desi Yunita 2012
e-commerce dan e-business, judulnya ya makalah gitu. Nah, terus gimana kalau dari internet? Nah, ini teman-teman sering banget nih pasti cari sumber rujukan dari internet ya kan? Kalau dari internet itu langsung ya teman-teman tulis nama penulisnya. Tapi kalau dari internet ini catatan juga jangan comot yang dari website-website nggak jelas juga ya. Kok ini juga nih contohnya dari Blogspot malahan. Sebenarnya Blogspot ini jangan jadikan referensi. Kalau bisa sih dari koran-koran online aja kalau dari internet ya. Atau dari sumber-sumber yang memang jurnal gitu ya. Dari jurnal yang kredibel gitu. Usahakan jangan dari blog pribadi gitu. Tapi ini sebagai contoh aja ya. Jadi contoh itu ada dari Blogspot dia ngambilnya nih dari Riko Budi, namanya Budi Riko berarti. Budi Riko, dibalik jadi Riko Budi, tahun, terus judul, kemudian linknya, link yang kita akses itu dari mana, kemudian biasanya ditambahin juga dengan diakses pada tanggal berapa gitu. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, kalau ini dari sumber lain-lain tadi yang kakak jelasin. Ada banyak dari skripsi, tesis, disertasi bisa, dari koran bisa, dari kamus bisa, ataupun dari wawancara. Jadi kalau misalnya nih sumber TTA nanti ya teman-teman bikin, misalnya emang dari sumbernya itu dia nggak ada buku atau nggak ada jurnalnya gitu yang mendasari. Biasanya kan kalau misalnya kita objeknya di KPP gitu ya atau di KPPN itu kan menyoroti satu case yang ada di KPP atau KPPN itu. Biasanya nggak ada tuh sumber rujukan jurnal atau buku yang udah udah membahas itu sebelumnya. Teman-teman bisa cari dari sumber wawancara. Jadi wawancara aja kepala kantornya atau wawancara aja unit-unit yang memang bertanggung jawab untuk case-case yang kita bahas gitu. Nah, nanti bisa dibuat daftar pustaka dari sumber rujukan wawancara gitu. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kalau yang pertama itu daftar pustaka dari skripsi, tesis, disertasi. Itu bisa ditulis nama penulisnya dulu, tahun, kemudian judul dari skripsinya, terus kita kasih penegasan skripsi dan tahun dan tempatnya, tempat terbitnya skripsi itu di mana gitu. Nah, jadi cukup itu aja gitu. Kemudian yang dari koran itu juga sama, kita awali dengan nama penulis, tahun, kemudian judul, terus tempat ya, dan korannya itu jenisnya apa. Dan kita bisa tuliskan juga kita ngaksesnya itu tanggal berapa gitu. Seperti itu. Kemudian dari kamus itu ada nama, tahun, dan judulnya ya, judul kamus yang kita kasih juga halamannya, halaman berapa. Dari wawancara itu ada nama, tahun, kemudian ada judulnya ya, judulnya, dan juga kita kasih durasi di ending. Jadi kita mau wawancara itu durasinya berapa menit, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, intinya dalam menuliskan daftar pustaka ini karena banyak banget aturan-aturan bakunya yang teman-teman juga nggak mungkin menghafalkan satu-satu. Jadi, ya tadi, saran kakak sih, yang penting kita punya sumber kredibel untuk standar baku daftar pustaka itu, dan sering-sering latihan gitu. Sering-sering latihan ketika kita menuliskan karya tulis ilmiah, jangan lupa untuk mencatat sumber rujukan, terus kita coba buat daftar pustakanya berdasarkan ilmu yang kita punya gitu. Itu akan lebih membiasakan kita untuk menulis daftar pustaka. Jadi cepat bisa, cepat hafal juga urutan-urutannya gitu ya teman-teman. Nah, terus apa sih yang perlu dipelajari lebih gitu, yang perlu dikonsernkan terkait daftar pustaka ini? Nah, yang pertama itu jika case-nya dalam membuat daftar pustaka ini ternyata sumber rujukannya nggak ada penulis, kita nggak tahu nih informasi penulisnya ini siapa, teman-teman bisa langsung tuliskan dengan anonim gitu, atau langsung ditulis judul bukunya aja gitu. Jadi kayaknya kemarin waktu pertemuan terakhir ada yang nanya juga ya terkait daftar pustaka ini, kalau nggak ada
penulisnya gimana Kak gitu. Nah, langsung aja tulis anonim, titik, tahun terbit, judul buku, dan kawan-kawannya, seperti itu. Nah, tapi gimana kalau tahun terbitnya nggak ada gitu? Kalau tahun terbitnya nggak ada, bisa ditulis tanpa tahun gitu. Jadi teman-teman simbolnya ini ada T.th gitu. Jadi T.th terus langsung judul buku. Nah, yang kedua, gelar dari nama penulis itu nggak perlu dituliskan dalam daftar pustaka. Jadi kalau misal penulisnya itu punya gelar yang seambrek gitu ya, doktor, master, dan lain sebagainya, itu nggak usah ditulis. Jadi cukup hanya nama penulisnya aja gitu. Terus yang ketiga, ya teman-teman harus pahami, jadi jangan dicampur adukan antara sumber rujukan dari internet, dari buku, dari media cetak, terus kita tuliskan dengan standar yang bolak-balik gitu ya, dari standar yang itu nggak sesuai dengan mestinya. Jadi bedakan, kalau misal tips dari Kak Kasih, kalau kita dapat sumber rujukan satu, kita langsung klasifikasiin aja, oh ini dari sumber buku, oh ini dari sumber majalah, oh ini dari sumber internet gitu. Jadi nanti terakhir-terakhirnya kita tinggal bikin daftar pustaka berdasarkan klasifikasi itu gitu. Jadi jangan sampai dicampur adukan semuanya dan dibuat sama rata gitu ya sistematikanya gitu. Kemudian yang keempat, daftar pustaka itu disusun menurut abjad pengarang tanpa nomor urut. Nah, ketika menuliskan daftar pustaka, teman-teman juga harus ingat nih sistematika penulisannya. Kayak misal contohnya urutannya. Jadi jangan sampai menulis itu asal-asalan gitu. Kalau udah jadi semua, daftar pustakanya langsung diurutin sesuai abjad yang pertama, A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Gitu ya. Terus dalam menulisnya juga baris kedua itu biasanya menjorok ke dalam gitu. Jadi lawannya paragraf gitu ya. Kalau paragraf kan yang baris pertamanya yang menjorok, kalau yang daftar pustaka itu baris keduanya yang menjorok ke dalam gitu. Kemudian yang kelima, jangan lupa juga untuk judul buku atau jurnal atau artikel itu ditulis secara italik miring. Nah, catatan lagi yang penting nih, aturan untuk menuliskan daftar pustaka itu baku banget ya. Dan bahkan ketika satu bidang studi dengan bidang studi yang lain itu terkadang penulisan daftar pustakanya itu juga bisa beda. Ketika teman-teman misal nulis topik di bidang ekonomi, itu ada aturannya sendiri. Bidang psikologi pun juga ini contohnya ya, ada tuh standar bakunya juga terkait penulisan daftar pustaka yang diasosiasikan oleh ini American Psychology Association. Jadi teman-teman semuanya terkait dengan daftar pustaka ini, yang penting adalah teman-teman tahu basicnya, teman-teman tahu dasarnya, pernah dengar lah ya, dan pernah baca juga. Pasti semuanya di sini kakak yakin sih pernah bikin daftar pustaka ya. Jadi yang penting itu tadi, praktekkan aja kalau misal lagi bikin suatu karya tulis, jangan sampai di-skip gitu pembuatan daftar pustaka yang baik dan benar itu. Dan cari buku atau sumber rujukan yang memang valid untuk menulis daftar pustaka. Jadi ketika butuh langsung dicek, oh ini standarnya gimana sih untuk menuliskan gitu. Nggak usah dihafalin, cukup dimengerti saja. Seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kayaknya udah nih terkait daftar pustaka. Nah, oke. Kalau tadi udah ya terkait daftar pustaka, berarti teman-teman sudah menyelesaikan semua materi dari awal, dari bagian pendahuluan, kemudian dari penulisan isi, terus sampai kesimpulan, saran, sampai daftar pustaka tuh teman-teman sudah pahami ya insya Allah semuanya. Terus ini sebagai convincing tentang bagaimana sih tips dan trik menulis yang baik dan original. Karena kebanyakan kadang kita nulis asal nulis aja tapi nggak original, jadi nggak menunjukkan identitas bahwa itu yang nulis tuh kita gitu. Nah, tips dan triknya kalau dari kakak itu yang pertama adalah perbanyak riset. Seperti yang udah dibahas dari kemarin-kemarin juga ya. Riset itu sangat penting teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa untuk meluangkan waktu. Terserah teman-teman mau meluangkan waktu berapa menit sehari gitu. Yang penting perbanyak
ilmu dan juga mindset untuk berpikir kritis gitu ya, untuk memperkaya ilmu itu sendiri. Jadi bisa 15 menit, 30 menit, atau mungkin 45 menit sehari. Gitu. Kemudian yang kedua itu ada mempraktekkan. Jadi jangan lupa untuk latihan menulis secara rutin. Terus yang ketiga, menemukan mentor dan juga sharing partner. Terus yang keempat, men-challenge diri sendiri. Dan yang kelima, jangan lupa untuk memberikan reward dan juga punishment. Oke, mungkin gitu aja dari kakak. Kalau Kak Dina mungkin ada tambahan terkait tips dan trik menulisnya. Silakan, Kak. Kalau dari Via udah lengkap sih, udah komprehensif ya. Aku mungkin nambahin satu aja, write a lot and read a lot. Jadi kalau teman-teman mau menulis kan kalian butuh kosakata, butuh informasi, butuh banyak sudut pandang ya. Jadi teman-teman harus rajin-rajin baca, banyak-banyakin baca teman-teman. Nanti referensi teman-teman untuk dituangkan ke tulisan akan semakin banyak. Jadi kakak nambahin satu aja, punya Kak Via udah lengkap ya. Jadi intinya teman-teman juga harus banyak membaca untuk bisa membuat tulisan yang bagus. Sip. Oke, jadi gitu nih materinya. Mohon maaf ya internetnya jaringannya ya Allah kurang stabil, jadi tadi sempat off cam kakak ya. Oke gitu, sekian dari kakak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Silahkan setelah ini bisa kita isi dengan sesi diskusi gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Desi, Pak, sebagai moderator. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Via atas materinya tentang dasar pustaka. Aku sedikit mengambil kesimpulan di mana dasar pustaka ialah tulisan yang tersusun di akhir sebuah karya ilmiah. Dasar pustaka sendiri ini berfungsi sebagai sarana untuk memberikan referensi, lalu juga sebagai bentuk apresiasi terhadap penulis yang telah berperan dan bermanfaat. Terus ada berbagai macam bentuk daftar pustaka yang tadi kebetulan sudah dijelaskan oleh Kak Via. Lalu juga ada beberapa catatan terkait daftar pustaka, di mana ada lima catatan yang mana tadi sudah disebutkan juga oleh Kak Via, tapi di sini ditekankan bahwa aturan dari daftar pustaka sendiri itu merupakan memiliki aturan baku di setiap jenis karya ilmiah. Jadi teman-teman bisa memperhatikan terlebih dahulu tentang peraturan daftar pustaka sendiri. Dan tadi juga udah ada tips dan trik yang aku ambil salah satu, di mana ini mungkin dari Kak Via dan Kak Dina juga diulang berkali-kali, yaitu banyak membaca dan banyak berlatih, karena practice makes perfect gitu teman-teman. Masya Allah banget materinya. Mudah-mudahan teman-teman udah mencatat, baik itu di kertas ataupun mungkin teman-teman udah mengabsorb secara penuh di otak teman-teman semua nih. Mantap banget. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman udah banyak banget pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang di Zoom ini bisa mempersiapkan pertanyaannya terlebih dahulu. Aku mau ke slide dulu ya Kak, pertama-tama biar teman-teman punya kesempatan untuk menyiapkan pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan secara langsung ke Kak Dina ataupun Kak Via. Di sini dari slide ada pertanyaan, jika kita mengambil rujukan dari undang-undang, buku, dan website, urutan penulisannya menyesuaikan abjad atau urutan undang-undang, buku, baru website ya Kak? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu untuk oleh Kak Via. Gimana dia bisa diulang nggak? Tadi putus-putus suaranya. Oke, pertanyaannya, jika kita mengambil rujukan dari undang-undang, buku, dan website, urutan penulisannya menyesuaikan abjad atau urutan UU, buku, baru website gitu Kak? Kalau urutannya dalam menulis daftar pustaka itu diurutkan sesuai abjad ya. Jadi dari berbagai sumber rujukannya tadi itu, kalau sudah ditulis secara baku sesuai aturannya, terus kan dikumpulkan tuh dari jadi satu halaman gitu ya biasanya. Itu dari namanya. Jadi namanya itu, nama penulisnya diurutkan sesuai abjad. Penulisannya seperti itu.
Iya, baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Mungkin sebelum kita lebih lanjut ke pertanyaannya, biar kita makin interaktif nih, kita mungkin ngobrol-ngobrol sebentar sama peserta ya Kak ya. Mungkin dari obrolan itu bisa sharing dan mungkin memang ada pertanyaan yang muncul juga. Kita pilih dulu nih untuk kakak-kakak. Berapa ya? Mungkin tingkat 3 dulu nih yang udah UAS terakhirnya sudah dijalankan, sudah selesai. Aku mau yang on cam aja nih mungkin dari Kak Ibnu KAI. Iya, Mbak. Iya, Kak Ibnu. Mungkin Kak Ibnu bisa nih sharing sedikit tentang mungkin ada pengalaman penulis tentang mungkin ada kesulitan menulis tentang daftar pustaka atau kesimpulan atau mungkin ada memang suatu cerita yang bisa di-sharing ke teman-teman semua, siapa tahu bisa jadi insight baru. Gimana nih Kak? Iya, pertama pengalamannya mungkin belum punya ya, Mbak ya. Baru nulis KTTA aja kok. Jadi kan belum banyak yang di-share gitu. Malah justru ini belajar kan di sini ya, Mbak ya. Mungkin ini sih aku ada pertanyaan aja, Mbak, terkait dengan daftar pustaka gitu. Tadi kan salah satu daftar pustaka itu di yang jurnal dan juga buku jurnal kalau nggak salah lebih tepatnya memuat ini ya halaman gitu, page. Nah, mungkin aku sebenarnya itu belum paham gitu. Itu sebenarnya halaman itu apakah itu halaman yang menunjukkan kita mengutip atau mengambil pada bagian tertentu atau mungkin halaman dari seluruh jurnal gitu dari awal sampai akhir atau gimana gitu. Itu yang halaman dan apakah itu perlu kita sampaikan juga atau enggak gitu. Karena jujur di KTT aku nggak ada yang nulis halamannya sama sekali kayaknya. Karena kayaknya lebih keren juga kalau ada halaman gitu. Cuma aku bingung itu tadi gitu. Terus tadi udah disampaikan juga terkait dengan referensi ya kan kebanyakan itu kita referensinya dari peraturan perundang-undangan ya. Kalau aku sendiri kemarin ngambilnya itu tentang analisis implementasi pengasuransian BUMN di Kementerian Keuangan gitu. Jadi banyak referensinya itu justru juga dari peraturan Kementerian Keuangan gitu. Nah, yang mau ditanyakan adalah tadi apa ya yang itu? Aduh. Oh iya, tadi kan ditanyain urutannya ya, Mbak ya. Nah, itu kan tadi juga disampaikan bahwasannya kalau bisa di tipsnya itu ya, kalau bisa penulisan antara media internet, kemudian buku, jurnal dan juga peraturan itu dipisah-pisahkan gitu. Nah, itu apakah tadi gitu diurutkan, mungkin pertanyaannya gitu ya, diurutkan dari peraturan dulu terus buku terus internet gitu atau gimana gitu selain dari abjad tadi. Terus juga penulisan aturan itu sendiri sebenarnya saya belum tahu yang benar bagaimana sih gitu, karena peraturan kan hampir sama semua ya, kayak Republik Indonesia semua gitu nanti urutannya. Nah itu juga belum tahu sih Mbak sebenarnya. Terus yang wawancara itu tadi juga merupakan hal yang baru diketahui ya, karena di KTT aku kemarin itu wawancaranya nggak menggunakan daftar pustaka gitu. Jadi di dalam KTTA-nya aku menyebutkan berdasarkan hasil wawancara dari sosok ini gitu, kayak gitu sih. Jadi mungkin mohon penjelasannya lebih terkait itu. Terima kasih. Mana bertanya? Iya, makasih Kak. Nggak apa-apa. Pertanyaan itu juga bagus banget. Mungkin ada itu juga salah satu pertanyaan dari teman-teman yang lain yang tidak bisa diungkapkan, tapi bisa disalurkan oleh Kak Ibnu. Mungkin pertanyaannya bisa dijawab oleh Kak Via dulu atau nanti bisa gantian ke Kak Dina. Boleh disilakan, Kak. Oke, terima kasih ya Mas Ibnu atas pertanyaannya. Izin menjawab tadi terkait beberapa pertanyaan yang udah disampaikan. Yang terkait apa tadi untuk urutannya ya, urutan dari penulisan daftar pustaka itu kan memang benar. Jadi kita klasifikasiin nih antara yang buku, kemudian yang jurnal, kemudian yang dari peraturan perundang-undangan. Nah, tapi dalam penulisan di satu halaman yang sudah fix nih, daftar pustaka yang udah fix di karya tulis ilmiah, itu benar-benar kalau setahu kakak, yang kakak bikin juga di KTTA,
dan udah ini juga sama dosen pembimbing kakak itu benar-benar sesuai update gitu. Jadi selama ini kakak juga bikinnya seperti itu. Jadi walaupun nanti di daftar pustakanya itu memang kayaknya kecampur ya, nomor 1 itu dari buku, nomor 2 dari peraturan perundang-undangan. Tapi memang benar-benar diurutkan sesuai update-nya gitu, sesuai huruf depan dari setiap daftar pustaka itu. Jadi kalau misalnya tadi dari peraturan perundang-undangan, ketika memang peraturan perundang-undangan itu depannya sama semua, ya kita urutin dari tahunnya gitu. Jadi urut aja gitu dari sistematikanya itu. Terus kemudian tadi pertanyaan yang pertama itu terkait apa ya Mas Ibnu ya? Kebanyakan pertanyaannya nih. Yang pertama itu, ayo loh, lupa juga. Tentang yang halaman kayaknya Kak tadi. Halaman Oh iya iya, betul, yang lebih keren kalau ada halaman. Iya, halaman jurnal ya. Halaman jurnal itu sesuai dengan yang kita kutip, Mas. Jadi kalau misal kita jurnal itu kan ada banyak banget ya halamannya. Volumenya itu ditulis dulu, kemudian titik 2 baru halamannya. Halaman spesifik yang memang kita jadi sumber rujukan di KTTA itu gitu. Jadi misalnya Mas Ibnu nih ambil satu kutipan gitu dari jurnal itu di halaman 5 sampai 6 aja, ya udah itu tulis. Jadi jurnalnya judulnya apa, volumenya berapa, titik 2, halaman 5 sampai 6 gitu. Itu untuk jurnal. Jadi hanya yang kita kutip aja, jangan nggak semua halaman dari jurnal itu. Cukup dari sumber yang emang kita jadikan sumber rujukan aja di karya tulis kita sendiri, seperti itu. Kemudian apalagi yang selanjutnya? Kak Dina mungkin ada yang mau ditambahkan, Kak? Tadi pertanyaannya banyak banget ya, tapi aku nangkapnya tadi kebanyakan pertanyaan tentang daftar pustaka, atau mungkin aku ada yang kelewat. Atau mungkin ada tadi yang pertanyaannya tentang kesimpulan. Maaf ya, soalnya tadi banyak pertanyaannya. Bagus tapi bagus. Kutipan ketika wawancara tadi ya terakhir. Wawancara itu menulis kutipan ketika wawancara ya, berarti materi yang batch sebelumnya. Kalau wawancara biasanya aku kalau bikin Kak Dina ya, kalau bikin karya tulis biasanya langsung ditulis aja sih berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, yaitu Bapak siapa, tentang apa gitu. Nah, nanti tentang detail waktunya, tentang detail daftar pertanyaannya, nanti itu biasanya kalau di karya tulis ilmiah ditaruhnya ada di lampiran belakangnya. Nanti teman-teman ketika ada teman-teman ngambil metode observasi, teman-teman harus bikin daftar pertanyaan, teman-teman harus bikin tentang data identitas dari narasumbernya supaya kredibel gitu. Oh, teman-teman ngambil narasumber siapa sih, background pendidikannya apa, background field-nya dia expert di bagian apa, jadi jelas. Nah, ketika dimasukkan sudah dalam bentuk kutipan di karya tulis teman-teman, cukup disebutin nama aja berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan saudari Mawar gitu, bla bla bla. Nah, itu nanti biasanya teman-teman boleh mau teman-teman parafrase atau dibentuk dalam kutipan langsung wawancara. Kalau di parafrase, teman-teman bentuk dalam kalimat, misal Mawar mengatakan bahwa kebijakan PPN 0% meningkatkan produktivitas atau meningkatkan pemasukan dari industri otomotif. Itu kalau dibentuk dalam bentuk parafrase, dalam kalimat, dalam satu paragraf. Nah, kalau mungkin teman-teman mau kutip secara langsung, teman-teman bisa kasih titik 2. Berdasarkan hasil wawancara dari saudari Mawar sebagai berikut titik 2. Nah, itu nanti teman-teman dibentuk dalam bahasan dari testimoni atau pendapatnya ditulis dalam kutipan ya, dikasih kutip gitu, terus ditulis miring, dipisah dari paragraf. Paling gitu aja sih kalau nulis kutipan dari narasumber untuk karya tulis ilmiah. Iya. Jadi kalau tadi kan Mas Ibnu cerita udah ya kalau kutipannya udah ada, tapi daftar pustakanya kan belum. Nanti kalau untuk lengkapnya bisa tambahin tuh daftar pustakanya. Jadi ada kutipan, kemudian ada lampiran kayak kata Kak Dina tadi,
Terus ada daftar pustakanya juga dengan mengikuti aturan baku di penulisan daftar pustaka dari sumber rujukan wawancara. Gitu. Ada lagi nggak yang belum kejawab pertanyaannya? Udah semua sih, Pak. Terima kasih. Mungkin satu tambahan lagi, kalau Mbak Via sama Mbak Dina itu lebih prefer nulis daftar pustaka secara mandiri gitu atau menggunakan sistem yang ada gitu. Karena kan kita biasanya, kalau aku pribadi pakai sistem gitu selama ini. Dari Word itu kan ada yang apa style gitu ya. Oh, Atau otomatis gitu. iya betul, atau nulis pribadi gitu, benar-benar nulis, kita yang nulis miringnya, kita yang nulis semuanya gitu. Kalau aku selama ini nulis pribadi, jujur. Nulis pribadi. Oh, Nulis. Jadi biar sekalian latihan juga gitu, kita inget-inget aturannya. Kalau judul tuh harus miring, terus penulisannya urutannya gimana gitu. Ya itu tadi pembiasaan. Soalnya nggak mungkin dihafalin juga ya Kak Dina. Banyak banget kalau mau dihafalin. Jadi ya itu pembiasaan sih kayak gitu. Kalau misalnya kita sering nulis di daftar pustaka, lama-lama hafal. oke. Kalau aku pribadi sih biasanya ya, kan kalau nulis karya tulis ilmiah kan ada tuh babnya, bab 1, bab 2. Kan nggak mungkin ya kita lagi pusing-pusing mikir langsung, kan kalau aku tipenya jujur aku lebih pusing buat ngedit karya tulis ilmiah harus nulisin miring-miringnya daripada mikir karya tulis ilmiahnya. Kadang tuh lebih pusing ngeditnya gitu. Biasanya aku tulis mentahannya dulu. Iya kan ya Via? Kan harus mikir tuh marginnya 3. Terus pastinya 1,5. Ini paragrafnya kok turun ke bawah kurang ke atas nggak masuk tabelnya, kan itu pusing ya. Biasanya kalau Kak Dina sih nulis mentahannya dulu di Word, udah jelas tuh, udah selesai, pokoknya berantakannya di situ. Nah nanti baru kakak pindah tuh di bagian formatnya gitu, supaya ketika teman-teman nulis, teman-teman benar-benar fokus, aku mau bikin tulisan yang bagus. Masalah editing mah pasti dengan berjalannya waktu bisa minta tolong orang lain. Kan kalau bikin tulisan bagus minta tolong orang lain kan jadinya nggak orisinil nanti. Oke. Nah, aku pribadi suka pakai sistem yang daftar pustakanya itu. Walaupun Ya. jadi nggak belajar sih. Oke, makasih Mbak Via dan juga Mbak. Sama-sama. Iya, terima kasih banyak Kak Dina, Kak Fia, dan juga Kak Ibnu. Mungkin aku sedikit rewind dari jawabannya. Tadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi itu jawabannya ada untuk penulisan daftar pustaka, baik itu dari web, dari buku, ataupun dari referensi lainnya, disusunnya benar-benar sesuai urutan abjad saja, tidak perlu dikelompokkan dari referensi tertentu. Lalu juga untuk referensi dari undang-undang, untuk daftar pustaka bisa diurutkan dari tahunnya. Lalu untuk kutipan dari halaman jurnal bisa ditulis halaman spesifiknya setelah volume, dan juga untuk kutipan wawancara bisa dituliskan di kutipan yang dimaksud dan juga di daftar pustaka sesuai dengan apa yang sudah tadi dijelaskan oleh Kak Dina. Itu ya teman-teman jawabannya. Kalau misalnya ada yang kelewat bisa dicatat lebih lanjut lagi. Oke. Kita ke pertanyaan lagi nih Kak. Mungkin karena udah ngobrol sama salah satu peserta, kita balik lagi ke slide 2. Masih ada pertanyaan di slide 2. Sebentar. Oke, ini ada pertanyaan Kak. Apakah penulisan saran wajib dicantumkan dalam penutup? Bolehkah hanya menuliskan bagian simpulan saja? Mungkin jawabannya bisa dari Kak Dina. Oke, terima kasih Dek Syifa atas pertanyaannya. Nah, tadi pertanyaannya apakah saran harus dituliskan ya, harus ditulis secara eksplisit terpisah antara kesimpulan dan saran. Nah, itu tergantung konteks tulisan yang teman-teman buat nih. Kalau di karya tulis ilmiah, memang udah pakemnya teman-teman, emang udah standarnya kalau simpulan dan saran itu memang harus dipisah, supaya jelas, supaya nggak kecampur, oh ini loh simpulan, ini saran. Nah, tapi ketika teman-teman nulisnya dalam bentuk yang lebih informal, yang lebih fleksibel, mungkin teman-teman nulis artikel, teman-teman nulis esai, itu nggak perlu dipisah gitu, kayak ini simpulan, ini saran, enggak. Boleh dijadiin satu aja dalam satu paragraf, yang penting jelas kalimat pembedanya. Oh, ini kesimpulannya, ini sarannya. Atau mungkin teman-teman bikin esai yang
tanpa saran. Teman-teman kan ada tuh, nggak mungkin kan teman-teman bahas suatu masalah, teman-teman nggak dituntut harus selalu ngasih solusi, enggak teman-teman. Mungkin yang penting kesimpulannya adalah dari bahasan teman-teman dapat informasi apa aja. Jadi saran itu sifatnya, kalau menurut kakak ya, dari kesimpulan yang kakak ambil, kalau di karya tulis ilmiah wajib dipisah antara simpulan dan saran. Tapi untuk penulisan di artikel, penulisan di esai, nggak apa-apa dijadiin satu aja, karena sifatnya lebih fleksibel, itu aja. Mungkin kalau ada yang ingin ditambahkan dari Kak Pia, boleh? Kalau dari kakak itu. Makasih atas pertanyaannya. Mungkin dari Kavia ada tambahan, Kak? Iya, baik. Mungkin Kavia lagi sedikit ada gangguan, jadi aku langsung sedikit simpulin dari jawabannya Kak Dina. Itu untuk saran dan simpulan, untuk karya tulis yang sifatnya lebih formal itu wajib dipisah, sedangkan untuk karya tulis yang sifatnya sedikit non formal seperti artikel itu bisa digabungkan dalam satu paragraf, dan saran itu tidak selalu teman-teman harus memiliki solusi dari apa yang teman-teman bicarakan, topik yang teman-teman tujukan tadi tersebut. Oke Kak, karena selesai dulu, kita balik lagi nih ngobrol sama peserta yang lainnya nih. Siapa yang mau aku tunjuk? Atau mungkin ada teman-teman yang ingin volunteer gitu, cerita, atau mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan secara langsung kepada Kak Dinda dan Kak Via. Silahkan sekali. Gimana nih teman-teman? Boleh banget. Oke, kalau nggak ada mungkin aku mencari peserta lagi nih, karena tadi udah tingkat 3, sekarang kita ke tingkat 2 ya Kak ya. Mungkin dari Kak Novia. Nih, Kak Novia, halo Kak Novia. Novia Rasati. Ya, halo. Ya, halo Kak. Assalamualaikum. Belum bisa on cam. Iya, nggak apa-apa Kak. Nggak apa-apa. Mungkin Kak Novia ada yang ingin disampaikan, baik itu pertanyaan atau mungkin suatu cerita, halangan, atau sebagainya yang Kakak pernah alami selama kepenulisan. Bisa di-share gitu, baik sama kita-kita semua. Kalau dari aku pribadi belum ada pengalaman ada tulisan yang diterbitin gitu sih Kak. Cuman ini ya baru sedikit-sedikit mulai dari yang gampang-gampang dulu, esai-esai gitu. Nggak apa-apa ya Kak ya, malah karena semuanya itu pasti dimulai dari hal kecil, entah lama-lama insya Allah pasti kita bakal tumbuh dan growth gitu. Gimana Kak? Apa mungkin ada pertanyaan lagi Kak Novia? Sepertinya belum ada kalau pertanyaan. Oke, nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Makasih banyak ya Kak ya, udah mau sempetin ngobrol sama kita-kita nih. Mungkin ada lagi kah teman-teman yang mungkin mau bertanya atau menyampaikan sesuatu ke Kak Dina dan Kak Via sebelum aku tunjuk nih? Deg-degan kan kalau ditunjuk? Apakah ada teman-teman yang ingin volunteer? Enggak, aku cari-cari lagi nih. Aku cari-cari lagi siapa ya. Mungkin kita ke tingkat 3 aja ya Kak ya, yang lagi ngurusin KTTA, atau mungkin ada yang sudah selesai nih, dari Kak Miftah Aspiani Utami. Halo Kak. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Mantap. Gimana nih Kak, mungkin ada pengalaman nih kan habis lagi nyusun KTTA gitu, atau mungkin mau udah sering nulis atau gimana, bisa ceritain sedikit sama kita, atau mungkin Kakak ada pertanyaan, boleh banget disampaikan ini. Mungkin ini ya kali, aku mau tanya aja sih. Jadi boleh, gini, kan di tingkat 3 sekarang udah selesai kan dari perkuliahan, terus KTTA udah selesai semua. Nah, sebenarnya salah satu agenda aku tuh di liburan ini juga mau
mau ngupgrade skill untuk menulis gitu. Nah, opsinya tuh ya satu bisa bikin esai untuk ikut lomba-lomba, atau yang kedua ingin coba nulis opini di media cetak gitu seperti koran. Nah, di sini tapi kadang-kadang nggak bingung gitu. Mungkin agak nyeleweng dikit ya Mbak, maaf. Jadi sebenarnya antara esai sama opini itu bedanya apa sih Mbak? Soalnya kayak agak mirip-mirip gitu. Dan misal kita menulis opini, gimana gitu cara kita menyatakan sumbernya? Karena aku lihat kan kalau di opini di koran-koran itu kan kayak nggak ada dalam tanda kutip citasi gitu ya Mbak. Jadi kayak agak bingung di situ. Gitu Mbak. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih banyak Kak. Mungkin dari Kak Via atau Kak Dina boleh menjawab. Iya, terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk beda opini dan juga esai ya, kalau esai itu setahu kakak dia lebih, walaupun sebenarnya tingkatannya nggak terlalu formal kayak KTI, kayak tulis ilmiah, yang KTI itu kan semacam kayak KTTA gitu ya, lebih formal. Kalau esai itu dia tingkatannya lebih santai, tapi juga ada formalnya gitu. Kita juga biasanya mempertimbangkan sumber-sumber rujukan yang emang valid. Tapi kalau opini itu lebih ke subjektivitas sih. Kalau teman-teman lihat di koran-koran itu misal mau ini ngirimin tulisan di koran gitu ya. Kalau seputar temanya itu opini, ya itu benar-benar pure dari kita gitu biasanya, subjektivitas kita. Dan biasanya itu kan tajuknya itu dia kecil gitu kalau di opini di koran-koran itu. Itu emang benar-benar menunjukkan gimana sih pandangan kita atau kritisnya kita menyikapi suatu masalah atau isu gitu. Jadi biasanya sih memang kalau opini nggak pakai sumber-sumber juga ya kalau setahu kakak selama ini lihat di koran dan pada umumnya. Kalau esai dia masih perlu yang namanya sumber rujukan kayak daftar pustaka gitu untuk confirm aja untuk lebih validnya gitu. Kayak sekarang kan teman-teman di forum ini juga bikinnya konteksnya esai. Nah, itu kan kita juga perlu juga daftar pustaka di situ karena ada sumber rujukan dari referensi-referensi lain gitu. Tapi beda lagi kalau misal nanti bikinnya itu dalam bentuk opini gitu. Tapi kalau kakak sendiri sih belum pernah sih kalau yang benar-benar opini gitu menulisnya dan terbit di koran gitu kan. Kalau opini pasti terbit ya di ininya rujukannya itu pasti koran gitu. Dia tujuannya tuh pasti koran. Jadi kalau nulis opini secara pure subjektivitas tuh belum pernah. Gitu. Kalau Kak Dina gimana Kak? Kalau dari aku pribadi, jujur belum pernah juga sih nulis opini gitu. Nah, benar tadi kan bedanya apa sih esai sama opini, benar kata Kak Tia. Kalau opini itu emang sifatnya subjektif ya Kak, jadi benar-benar point of view-nya tuh murni dari penulis gitu. Penulis bikin opini, ya buat ngasih tahu pandangan dia tentang suatu topik. Tapi kalau esai itu bentuknya lebih kayak refleksi analitis gitu. Jadi teman-teman punya pendapat sendiri, tapi nggak pure pendapat teman-teman. Di esai ada pandangan orang lain, kemudian ada informasi lain, ada data lain. Nah, makanya kalau di koran disebutnya opini ya, bukan esai, karena emang pendapat dari penulisnya. Kalau Kak Dina dulu, sebenarnya kakak pernah nyoba nih mau nulis opini. Teman-teman tahu yang namanya itu nggak? Mojo.co. Nah, itu kan biasanya banyak tuh tulisannya bentuknya benar-benar opini yang benar-benar pure dari sudut pandang penulisnya, bahkan bentuknya kadang satir kan. Nah, itu teman-teman bisa lihat bisa lihat. Nah, itu contoh-contoh opini. Nah, buat tadi siapa Dek Miftah ya yang pengen nyoba buat nulis di koran. Mungkin kalau nulis di koran, jujur Kak Dina juga belum pernah ya berhasil ditembus di koran cetak kayaknya, sehingga kakak belum pernah. Baru pernahnya malah cerpen gitu. Nah, mungkin kalau mau coba pertama, mungkin kalau dirasa terlalu berat ya di kayak Kompas, di Tempo gitu. Nah, mungkin dari Dek Miftah sama teman-teman yang lain bisa coba platform yang lebih sederhana dulu, yang sifatnya lebih enjoy gitu kan. Mungkin salah satunya yang kakak sarankan tadi, coba di mojo.co. Mungkin apalagi teman-teman yang punya selera humor bagus, selera komedi, nah itu bisa tuh nulis di situ. Iya, baik. Terima kasih, Kak.
Dina dan Kavia. Mungkin dari kami apa masih ada yang ingin disampaikan? Oke, baik. Makasih Mbak Tika sama Mbak Via. Terus ada pertanyaan satu lagi sebenarnya. Jadi kan ini pengalaman waktu nulis KTTA gitu ya Mbak. Nah kan saya baca-baca banyak artikel dan apa kayak gitu. Nah tapi ketika menulis tuh saya jadi bingung gimana ya Mbak. Gimana saya meyakinkan diri saya sendiri bahwa tulisan saya tuh orisinal gitu. Karena saya ngerasa kenapa jadinya kayak es campur gitu. Kayaknya yang bagian sini nyomot sini, yang bagian situ nyomot situ, kayak gitu. Mohon masukannya. Oke, Dek Meta. Kalau untuk biar tahu gitu ya, tadi tips originalitasnya, biar kita pede gitu ya istilahnya. Itu yang pertama, kalau kakak melatihnya adalah tadi dengan membiasakan. Kemudian yang kedua yang paling penting, yang kadang di-skip, itu minta pendapat orang lain gitu. Jadi coba minta tolong temennya buat baca. Kira-kira kalau kamu baca ini gimana sih gitu? Apakah sudah terstruktur atau tadi yang dibilang apa masih campur-campur, apa masih sulit dimengerti, apa gimana, kurangnya di mana gitu. Tuh cari sharing partner tadi. Karena itu kadang kalau misal kita baca ulang, kayaknya udah bagus gitu kalau ada di kita. Mungkin. Tapi dari orang lain pasti ada aja masukan, pasti ada aja sisi yang menurut dia itu, oh kayaknya ini masih kurang confirm di sini gitu. Ini kayaknya masih perlu digali di sini gitu. Itu bisa teman-teman coba untuk praktekkan. Kalau bukan teman yang lebih serius lagi, misal bisa juga minta tolong kayak mentor atau dosen gitu untuk mereview hasil tulisan dari teman-teman gitu. Dengan kayak gitu sih, insya Allah pasti seiring berjalannya waktu kita akan nemuin pola sendiri sih. Jadi dengan berlatih tadi ya, rutin berlatih, itu bakal kelihatan gitu. Ketika kita menulis, itu tuh bisa tahu orang lain, oh ini tulisan si A gitu. Ketika tulisan kita di-compare dengan orang lain, juga bisa kelihatan, oh ini tuh hasil dari tulisan si A gitu. Itu insya Allah seiring berjalannya waktu akan terlihat gitu polanya. Itu juga yang dikasih tahu sama dosen pembimbing kakak waktu KTTA dulu, juga gitu, ketika menulis, itu dosennya kan banyak ya mahasiswanya, tapi beliau bisa tahu gitu, bisa tahu dari kepenulisannya masing-masing anak, tanpa melihat judul covernya pun, itu beliau udah tahu, oh ini dari gaya bahasanya, itu gaya bahasa si A, ini gaya bahasa si B gitu. Karena memang satu orang dengan orang lain tuh punya karakter dalam menuangkan tulisannya dalam sebuah tulisan itu gitu. Jadi nggak usah takut bahwa karyanya itu nanti gimana, nggak pede atau jadi nggak orisinal, tapi coba untuk terus berlatih dan juga minta saran atau pendapat dari orang lain. Gitu. Tambahan dari Kak Dina mungkin? Bener sih yang udah kata Kak Via tadi. Kak Dina cuma nambahin dikit aja. Kak Dina juga dulu waktu pertama nulis juga bingung kan ya, kan banyak ngambil referensi dari banyak tempat. Biasanya kakak tuh kayak copy paste gitu kan. Nah, kalau dari kakak, saran kakak ketika kalian baca, kemudian kalian pengen kayak masukin itu ke tulisan kalian, kalau misal benar-benar kalian copy paste satu kalimatnya itu dibentuk dalam kutipan tadi referensi. Jadi nggak masalah loh kalian tuh banyak ngutip di banyak tempat. Soalnya kalau teman-teman lihat kayak di jurnal-jurnal, di karya tulis disertasi orang itu banyak. Mereka benar-benar ngutip, apalagi kalau dibentuk dalam footnote ya. Bisa dalam kayak satu paragraf dia mengutip ini, nggak apa-apa. Yang penting kalian kasih tulisan, oh kalau itu mengutip. Nah, kalau kalian nggak mau kayak gitu, biasanya kalian komen. Misalnya kakak gini, misal ada pendapat dari ini. Nah, kakak, misal kita setuju nih pendapat dari si penulis A gitu. Nah, selaras dengan pendapat yang disampaikan oleh A yang dituangkan dalam buku ini bahwa bla 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 bla, penulis setuju bahwa gini. Jadi teman-teman ngutip, teman-teman kasih komen. Nah, jadi itu tetap buah dari pikiran teman-teman gitu. Oh, dia setuju sama ini karena ini gini, pembahasannya gini. Nah, di situ orisinalitas orisinalitas tulisan teman-teman tetap terjaga. Itu saran dari kakak. Makasih. Baik, terima kasih Mbak semua atas masukan dan jawabannya. Dan terima kasih atas kesempatannya. Ya,
Terima kasih juga Kak Miftah, Kak Fia, dan Kak Dina. Aku sedikit ngutip dari jawabannya. Tadi yang pertanyaan pertama, bedanya esai dan opini, di mana esai itu dia nggak pure pendapat kita sendiri, tapi ada pendapat dari orang lain, maka dia memerlukan rujukan. Sedangkan opini itu bisa berasal dari pure pendapat kita, jadi tidak memasukkan sumber pun tidak apa-apa. Lalu untuk memulai bisa mencoba dari platform yang sederhana, lalu sedikit demi sedikit kita bisa meningkatkan lagi. Dan untuk teman-teman nih yang punya problem yang sama Kak Miftah atau nggak pede dengan originalitas tulisannya, bisa terus latihan, lalu meminta pendapat orang lain, dan tadi juga bisa menerapkan tips dari Kak Dina yang tadi sudah disebutkan. Nah teman-teman, terima kasih banyak ya Kak Miftah untuk pertanyaannya. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir ya Kak ya, sebelum aku menutup sesi tanya jawab dari Slido. Pertanyaan terakhir, misalnya kita mengutip dari artikel pada website sebuah institusi, lalu ada nama penulis, lalu di Dafpus sebaiknya yang ditulis nama institusi atau nama penulisnya ya Kak. Terima kasih. Mungkin bisa dijawab oleh Kak Dina terlebih dahulu. Oke, kalau dari kakak, setahu kakak ya, kalau kita mengutip di website, mungkin website instansi ya, nggak peduli instansinya apa, tetap yang ditulis harus nama penulis, karena tulisan yang kita kutip adalah buah tulisan dari orang itu. Jadi walaupun mau ditulis oleh DPR RI, Kementerian Keuangan, dimuat di websitenya, tetap yang ditulis pertama adalah nama penulisnya. Nah, Kementerian Keuangannya misal dari instansi Kementerian Keuangan di websitenya. Itu nanti ditulisnya di mana, Kak? Itu adalah penerbitnya. Siapa sih penerbitnya? Oh, ini loh yang nge-publish Kementerian Keuangan. Jadi yang ditulis tetap nama penulisnya. Baik, terima kasih Kak. Apa mungkin ada tambahan dari Kak Fia? Iya, udah betul kata Kak Dina tadi. Jadi yang utama adalah penulis karena dia yang memang memproduksi tulisan itu gitu. Kalau tadi contoh di Kakak ada daftar pustaka yang memuat nama instansinya di awal, itu biasanya kan ada emang jurnal atau website yang dia memang tidak menyertakan nama penulis ya, karena itu misal pegawainya di situ gitu, terus ya udah jadi hak milik dari instansi. Nah itu baru boleh gitu kita tuliskan langsung instansinya. Tapi selagi ada nama penulis di situ, ya gunakan nama penulisnya seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya Kak. Berarti memang yang utama adalah menulis nama dari si penulis, seperti itu teman-teman. Karena waktunya yang terbatas, jadi sesi tanya jawab saya cukupkan sampai di sini. Dengan ini berarti sudah selesailah segala sesi dari Rajut Kata batch ketiga kali ini. Terima kasih banyak untuk Kak Dina dan juga Kak Fia atas waktunya untuk kita semua, dan juga para peserta yang sudah mengikuti acara dengan penuh semangat. Nah, karena ini lanjut kata terakhir nih Kak, aku ingin minta sedikit closing statement dari Kak Dina dan Kak Fia. Mungkin bisa diawali terlebih dahulu oleh Kak Dina. Disilahkan Kak untuk closing statement. Wah, closing statement ya. Belum nyiapin nih. Jadi jujur Kak Dina senang banget ya ikut acara ini. Dulu kakak juga sama kayak kalian gitu, masih belajar menulis, mahasiswa. Nah ini kakak senang nih teman-teman STAN fokusnya nggak cuma akademik aja ya, nggak cuma belajar aja, tapi tetap ada keinginan untuk belajar menulis. Nah kakak benar-benar apresiasi semangat teman-teman. Semoga selanjutnya tetap semangat kayak gini ya, tetap istiqomah untuk bisa menghasilkan tulisan-tulisan yang baik. Kalau dari kakak mau ya tadi ya mengutip ya, kakak mengutip quotes nih dari Pramudia Anantatur. Jadi menulis itu adalah bekerja untuk keabadian teman-teman. Mungkin kita kan pengen ya nama kita diingat sama orang lain, apalagi diingat dengan hal-hal yang bagus. Nah salah satu caranya adalah dengan menulis. Menulis itu tak lekang waktu teman-teman. Tulisan teman-teman bakal abadi
terekam oleh generasi selanjutnya, tetap bisa belajar dari teman-teman, baca tulisan teman-teman, dan bisa jadi amal jariah juga karena bermanfaat buat orang lain. Jadi pesan dari kakak adalah tetap menulis. Menulis itu untuk keabadian akan sangat bermanfaat untuk semua orang. Dan mungkin menulis juga sarana buat teman-teman yang mungkin masih belum terlalu pede untuk public speaking. Nah, caranya adalah dengan dituangkan dalam tulisan. Nah, kakak juga apresiasi ke panitia yang udah menyelenggarakan acara ini, udah memfasilitasi kegiatan ini. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari kelas Rajut Kata ini. Tetap semangat menulis ya buat teman-teman. Terima kasih. Kakak juga minta maaf ya kalau ada kesalahan dalam penyampaian materi, karena kakak juga bukan yang profesional, belum yang kayak penulis yang terkenal, enggak. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama pengen berusaha menjadi penulis yang lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman, bisa di-note ya. Menulis itu untuk keabadian. Mantap banget. Selanjutnya dari Kavia, disilakan untuk menyampaikan closing statement-nya. Oke, baik teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih banyak ya atas kesempatan 3 sesi ketemu dan kenal teman-teman semuanya. Senang banget rasanya bisa membersamai teman-teman semuanya. Kita belajar bareng ya untuk menulis, untuk mempelajari ilmu yang itu insya Allah sih ini bisa menjadi jariah juga buat teman-teman semuanya. Ketika teman-teman memanfaatkan kepenulisan itu, usahakan untuk diniatkan karena untuk ibadah gitu ya, untuk generate sebanyak-banyaknya pahala jariah. Insya Allah nanti itu juga akan bermanfaat juga, gak hanya untuk diri teman-teman sendiri tapi juga untuk orang lain gitu. Kayak yang di pertemuan pertama udah dibahas tentang latar belakang, background dan lain sebagainya, motivasi untuk menulis. Jadi jangan pernah berhenti menulis ya. Walaupun nanti teman-teman udah nggak jadi mahasiswa, udah jadi pegawai, jangan pernah untuk berhenti belajar, berhenti untuk mempraktekkan ilmu-ilmu yang udah teman-teman dapat. Karena nanti serius deh bakal kangen banget sih namanya menjadi mahasiswa. Jadi kalaupun udah berkutat dengan pekerjaan kantor ya, tetap produktif dan tetap amalkan apa-apa yang memang sudah dirutinkan selama masa kuliah dan memang itu baik gitu. Jadi jangan berhenti dan terus menciptakan atau menghasilkan karya-karya yang bermanfaat. Seperti itu aja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Kavia. Jadi teman-teman jangan berhenti untuk berkreasi ya teman-teman semua. Jadi itu mungkin closing statement dari pemateri kita yang hebat-hebat ini. Izin Kak, sebelum ditutup kita mau dokumentasi dulu nih bareng teman-teman. Kita mau foto bareng-bareng. Jadi teman-teman bisa disiapkan dulu untuk menyalakan kameranya. Kita akan tunggu. Teman-teman, kapan lagi foto bareng-bareng kan sama pemateri yang keren-keren, sama teman-teman baru yang sudah kita kenal juga. Jadi teman-teman bisa banget on cam sekarang. Bisa disiapin dulu, mungkin ada yang mau touch up dulu atau biar kelihatan lebih cantik, lebih ganteng, boleh banget nih. Oke, teman-teman boleh banget yang bisa on cam, disilahkan on cam sebelum kita foto bareng-bareng. Teman-teman, ayo kita foto bareng-bareng nih. Oke, aku hitung dari 10 ya teman-teman. Bisa siap-siap langsung on cam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Untuk operator mungkin dapat disiapkan ya aba-aba dari saya. Teman-teman bisa menyiapkan gaya yang terbaik, yang bisa on cam. Ayo on cam dulu nih, masih sempat. Aku hitung ya.
Kita foto bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik, gimana? Baik, terima kasih semuanya. Nah, jangan pergi dulu nih, jangan pergi dulu teman-teman, karena aku mau sedikit menjelaskan tentang penugasan batch 3 kali ini. Penugasan batch 3 itu menyusun penutup, daftar pustaka, serta abstrak, dan menyelesaikan keseluruhan karya esai dengan tema catatan seorang ASN untuk negeri, disesuaikan dengan topik yang telah dipilih pada saat penugasan batch 1 atau boleh spesifik keuangan negara. Penugasan dikumpulkan dengan format dokumen dan dikumpulkan pada tautan https://rajut-kata maksimal Sabtu 4 September 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa mengisi presensi yang sudah di-share oleh panitia semuanya. Ya, keterangan lebih lanjut penugasan dapat dibaca dan nanti akan di-share di grup peserta. Begitu ya teman-teman, jangan lupa mengisi presensinya juga. Oke. Saya selaku moderator mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi para pemateri dan juga para peserta yang sudah mengikuti acara Rajut Kata kali ini. Jangan lupa untuk mengisi link presensi, stay healthy, keep being happy, dan sampai berjumpa di kesempatan lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Kak Fia, terima kasih Kak Dina.